Alright guys, welcome back again to Bitcoin Update. Guys, market was very crazy tadi malam, bener-bener berubah-ubah banget ya sentimennya, diakibatkan oleh Trump ya, dan luar biasa sekali gitu. I mean, it is very crazy. Saya akui nggak gampang ya untuk trading di momen market seperti ini, ketika market itu sangat-sangat sensitif hanya dengan sebuah tweet yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump. Dan gimana sentimen itu bisa berubah seketika hanya karena kebebasan dia dalam menggunakan sosial media. But anyway guys, saya akui dalam analisis terakhir ya, secara price action jadinya invalid teman-teman ya. Saya expect mungkin kita bisa melihat bahwa either itu perdamaian bisa terjadi kayak dalam beberapa pekan ke depan, atau mungkin minimal US berpikir gue harus say sorry ke Iran gitu kan, untuk ngehancurin nuclear facility-nya dia, or dia merasa itu adalah objektif yang terpenuhi. Tapi pada akhirnya gimana caranya supaya bikin Iran itu membuat mereka itu berpikir bahwa it is good ya untuk saatnya kita berdamai atau ceasefire, kira-kira begitu. But anyway, ini crazy banget. Karena ternyata serangannya hari Minggu, hari Seninnya udah diupayakan untuk damai guys. Ini tuh mengingatkan saya sama perkara tarif ya. Liberation Day dia umumin tarif, tanggal 9 dia umumin tarifnya nggak jadi ya, ditahan dulu 90 hari. Ya, it's crazy. Oke, teman-teman sekalian ya. Jadi gini guys ya, saya di sini mungkin udah sempat menjelaskan ke teman-teman lewat live session yang saya lakukan di hari Minggu lalu. Dan kita udah ngomongin di situ bahwa sebetulnya walaupun kita berusaha untuk analisa secara price action, pada akhirnya sentimen uncertainty ini itu benar-benar membuat market itu bergerak secara impulsif, volatile, tapi without clear direction. Oke, kita mengharapkan ada katalis nih. Kira-kira katalis apa yang bisa ngedorong untuk Bitcoin start rebound and then become very very bullish, untuk dia nembus naik ke atas gitu. Karena so far di pengamatan saya, kita dapat close dalam keadaan bullish engulfing. We mitigating the zone yang kita udah marked up dalam beberapa hari yang lalu, dimana pada saat live streaming saya jelasin ke teman-teman ya, gimana cara pakai anchored volume profile, dan kalian cari zona yang dimana tidak banyak terjadi transaksi. Artinya di situ ada order yang menganggur teman-teman. Bener aja dia ngeriak dari situ dan dia start rebound. Dan katalisnya ternyata adalah Trump. Ya, dengan santainya dia bilang congratulations dunia karena kita akan mendapatkan perdamaian, atau ini adalah waktunya untuk damai. Langsung S&P 500, Nasdaq naik 1% lebih. Ya, dan guys ya, nearly 1% itu udah ke 1%. Dan guys, ini tuh gila gitu. Ya kenapa? Karena kita coba review ya, biar teman-teman ngerti konteks yang saya coba bicarakan. Perkondisi ini terjadi nih, mulai dari sini dulu deh. Nah, ini pertama kali nih rudal ditembakkan hari Minggu. Ya, Iran ditembakin tuh ke nuclear facility-nya, itu pagi-pagi terjadi. Tahu-tahu terjadi dump gitu kan. Price going up and then start to recovery during ya hari Minggu gitu kan. Tiba-tiba malam begini lagi. Dep 3 candle 30 menit, artinya 1,5 jam dia dibanting turun sampai harga terendahnya tuh di $98.000 lebih kurangnya. Yap, ini menjadi momen dia ngejemput yang tadi kita bilang juga nih ya, area fair value gap disertai dengan area yang tanpa volume. Lalu harga turun ke sana, kenceng banget, tep, and then price start rebound. Terjadinya di subuh nih, hari Senin. Mungkin kita anggap ini sebagai bagian dari retracement ya, atas tekanan jual yang terjadi sebelumnya. Dan kita coba mengantisipasi gitu kan, what will happen with the market? Karena saya ngelihat obviously ini selling pressure-nya sangat-sangat impulsif, dan kita menciptakan fair value gap di sini. Jadi sangat wajar bila mana kita ngelihat ada rejection dan malah continuation ke harga yang lebih rendah, atau minimal dia testing ke zona ini deh gitu loh. Ya, that's my initial reason kenapa saya ngelakuin sell shorting on Bitcoin. Di previous video kalian udah lihat dan saya udah coba jelasin teman-teman logiknya seperti apa. What happened next? Price testing ke zona itu dan bener dapat reaction.
terjadi saat New York Open. Wajar nggak? Ya wajar. Karena serangan ini nggak bisa di-react sama Wall Street. Itu terjadi pada saat hari Minggu dan lagi libur. Apakah itu jangan-jangan alasan Trump melakukan serangannya di hari libur? Mungkin supaya memang sengaja market itu tidak overreact dan hari Senin dia bawa atau dia bikin jadi damai. Mungkin, kita nggak tahu. Oke? But all I know is di kondisi tadi malam ini juga ke-trigger karena serangan yang dilancarkan oleh Iran terhadap US. Di mana serangannya ditembakin itu ke US base yang ada di Qatar. As a symbolic move to de-escalate. Dia bilang begitu. Ya, Iran missile strike on the US Al-Udeid base in Qatar was pre-signaled and matched the number of US bombs dropped in its nuclear sites. Jadi kayak counter attack nih baratnya gitu kan. Suggesting a calibrated move to avoid broader conflict. Yang ini saya nggak paham kenapa begitu ya kan. The base had been largely evacuated and Iran emphasized it posed no danger to Qatar, calling the country a brotherly nation. Karena Qatar tuh kayak saudara, negara saudara gitu ya. Analysts view the strike as a choreographed act of face saving, nyelamatin mukanya mereka, echoing Iran previous symbolic responses. Oil price fell over 6% on the perception of limited escalation. Trump now faces a choice: escalate further or pause, as the region watch Israel's next step closely. Penjelasan secara sederhana di sini, oke? Oil before that moment itu nge-spike 6% and then drop 6% in a day, guys, dalam satu hari. Sekarang kamu bayangin, ini dampak bukan cuma di kripto, tapi kita ngomong di harga oil juga. Kita bisa cek US oil yang udah drop secara drastis. Nah, kalau kita mengharapkan katalis, this is our catalyst. Kenapa? Karena artinya CPI Juni yang akan dirilis nanti bulan Juli bisa jadi nggak naik, guys. Dan kalau nggak naik, apa yang disampaikan sama Mitchell Bowman tadi malam, ya karena dia ada sempat kasih statement dan statementnya saya baca-baca relatif lumayan dovish ya teman-teman sekalian. Nah ini berarti kalau kondisinya kayak begini, this is the catalyst yang kita tunggu. Ya at least dari discussion kita pada saat kemarin itu live streaming ya kan during the weekend, kita belum ketemu katalisnya apa. Now we have that catalyst. Oke. US oil drop dalam satu hari 13%. Crazy, guys. It's a very crazy number. Right? And then kita lanjut lagi. Setelah itu Trump, most importantly, they've gotten it all out of their system. Ya pokoknya intinya dia bilang oke, ini saatnya damai, kira-kira begitu, langsung naik. Nah yang jadi kendala nih teman-teman ya, ini yang jadi kendala adalah apa nih yang menyebabkan market berpikir bahwa tembakan rudal dari Iran ke Qatar itu adalah tanda-tanda perdamaian, ya kan? Saya bukan ahli perang gitu, itu kalau saya mencoba untuk mengerti persepsinya market dari situ. Saya jujur nggak paham, karena gue bukan ahli perang. Gimana ceritanya rudal yang ditembakin dari Iran ke Qatar itu dianggap sebagai perdamaian? Oke, setelah saya baca, saya baru ngerti gitu. Oh ternyata ini untuk nyelamatin mukanya Iran, bahwa Iran nggak mau dianggap tidak berdaya sama sekali. Minimal dia ngelakuin serangan, tapi serangannya daripada directly ke Israel atau mungkin directly ke US lewat misil tembakan rudal ke US gitu kan. Ya akhirnya dia nembakin ke base yang udah kosong, yang emang sudah dievakuasi. Jadi kayak ini koreografi nih kalau kita bilang teman-teman ya. Memang diatur sedemikian sehingga terkesannya oke, Iran, saya salut sama kamu. Kamu masih berani ngebales. Tapi saya appreciate karena kamu hanya memberikan kita semacam warning. Jadi bagi Donald Trump, bahkan Donald Trump sempat ngomong loh, nih ya tuh jam 3 subuh ini udah kayak anak kecil guys lagi berantem, cupu nggak sakit kayak gitu guys ya. Trump bilang serangan misilnya Iran itu lemah
ya, lemah banget, very weak response. Donald Trump said Iran retaliatory missile strike, ya pokoknya sejumlah dengan yang ditembakkan sama si US waktu dia ngebom nuclear site. But at the same time dianggap ini ya cupu lah gini ya, nggak ada serangan, nggak ngefek ke kita, nggak berasa gitu. Tapi kemudian Trump express hope Iran would now pursue peace and harmony in the region and said he would encourage Israel to do the same, signaling a potential pause in escalation following the recent conflict spike. Dan kemudian kata Trump, congratulations world, it's time for peace. That's it. The end. Oke, dia turun karena serangan Qatar. Habis itu tiba-tiba persepsinya dianggap oke, ini adalah tanda-tanda perdamaian. Ya, ini terjadi sekitar jam 12, jam 1.30 guys ya. And then Trump bilang damai. Boom, that's the cause of the market spike. Ya, tadi subuh pagi-pagi. Oke, so apa nih yang bisa di-assess di sini teman-teman? Saya ngomong fair-fairan ya. Buat teman-teman di YouTube atau di SAG ya, dari manapun kalian nonton ataupun di luar sana ya. Saya mengalami kesulitan trading di saat Trump itu bisa megang handphone. Oke, kalau Trump lagi ikut retret meditasi, mungkin 1 minggu dia nggak boleh megang handphone, itu saya rasa trading enak ya. Atau mungkin ada yang bilang enakan zaman Joe Biden ya. Iya, kenapa? Karena actionnya Joe Biden itu pasif. Dan Joe Biden nggak pegang sosial media. Jadi Joe Biden jarang nge-tweet random tuh jarang teman-teman. Dan alhasil market lebih nyaman untuk ditransaksikan. Market lebih damai untuk ditransaksikan. Nah, kita harus punya kesadaran akan hal itu, bahwa kondisi saat ini mungkin tidak sepenuhnya mendukung untuk kita transaksi secara agresif. Saya pribadi, last week, masih bisa dapat return sekitar 7-9% dari berbagai transaksi yang kita lakukan. Dan semua itu, by the way, saya post juga, guys, di review ya, nih weekly review ya. Mungkin kalau kalian beruntung nanti yang nonton video ini sampai selesai biasanya disuggest sama si YouTube juga sih teman-teman sekalian ya, disuggest sama YouTube juga. Nah ya, mungkin kalian bisa lihat gitu, itu review sekaligus post analysis supaya kita bisa lebih baik lagi dalam transaksi yang berikutnya. Nah, ini Bitcoin khususnya menurut saya nyebelin. Oke, price consolidate, I know it is bullish ya. Pertimbangannya adalah di sini memang merupakan zona demand-nya. Dia konsolidasi di situ, ada proses build up and then price breaks. Saya long udah dari range ini. Oke, technically udah running dalam keadaan profit, but then dia balik turun, hit my stop loss dalam keadaan break even. Oke, anggap tidak ada transaksi. And then price going down and then dia pull back. Saya pikir tadinya mau look for sell short, ternyata nggak jadi ya, karena dia nggak nyampe ke zona itu dan dia langsung turun lagi sampai ke demand yang menurut saya cukup krusial. So, saya ngelakuin DCA untuk Bitcoin. Saya buy Bitcoin DCA spot. Di saat yang sama, saya ngelong Bitcoin. It is running well ya, up sekitar maybe around 2R lah lebih kurangnya teman-teman, karena setup saya kayak begini. And then dia consolidate. Saya pikir dia bertahan mungkin di sini untuk creating momentum untuk dia kemudian rebound. Karena di saat yang sama, sebenarnya kalau kita mau nambahin confluence-nya adalah kita bisa melihat di situ terdapat divergence gitu. Ya, ini secara histogram, ini secara MACD. Terdapat divergence. Di saat yang sama, RSI-nya juga terdapat potential divergence. And then price consolidate dan dia drop lagi. In response of US, ya pokoknya ketegangannya ya teman-teman. Boom, dibanting turun. During Asia dia rebound, kemudian dia naik ke sini. Nah, ini adalah supply. Karena kita sempat bolak-balik di situ. Apa yang terjadi kemarin pada saat ya malam hari itu? Ya ini, initial rejection ya, boom. Oh ya, dari sini saya pikir wah sekalian aja nih kalau kayak gini kan enak ya. Dia bisa turunin agak jauhan nih teman-teman sekalian. Ya, dia bisa turunin agak jauhan supaya bisa sekaligus nutup kita punya monthly fair value gap. Oke, ternyata nggak jadi ya, ketahan di 99.000 something and then start rebound ya di sini nih, boom, start rebound and then tiba-tiba ada tweet masalah damai. Ya, setelah tweet damai harga nanjak gitu. Bisa nggak Vin ini jadi katalis pendorong untuk Bitcoin langsung extra rally?
maybe yes, maybe no. Kenapa? Karena Anda lihat Trump ini labil. Oke, dan jam 9 tadi setelah dikatakan situasinya seperti itu, lihat apa kata militer Israel. Misil ditembakkan dari Iran ke Israel short while ago. Ya. Israel and Iran came to me almost simultaneously and said peace. Nah, tapi sebelumnya ditembakin rudal, ya kan? Israel militer bilang ini udah tembakan gelombang ketiga dari Iran ke Israel. Tuh. Israel mengumumkan ceasefire dengan Iran. Kemudian Iran will return to the negotiation table under the agreement. Washington Post. Oke, ini news media gitu. Tiba-tiba 10.50 Israel militer issues another warning of incoming missiles from Iran. Dan ini adalah alert yang kelima sejak Trump mengumumkan ceasefire. Itu jam 11 tuh tadi, 10.50. And then ceasefire began following 4 waves of Iranian attacks on Israel occupied territories. Well, that's crazy ya. Ada yang ke-6, tapi setelah itu yang ke-4, di saat yang sama Trump bilang ceasefire is now in effect, please do not violate it. Oke, terus kemudian Trump ngoceh lagi ya, kata dia, Jerome Powell, lu tuh bodoh tau nggak? Ayo dong pangkas, lihat negara lain udah pangkas 10 kali, kita 0, kata dia gitu. Gak ada inflation, ekonomi kita bagus, at least kita udah turun 2-3 poin lebih rendah dari suku bunga saat ini. Dan ini masih bisa berlangsung tuh. Netanyahu says Israel has achieved its goal of removing Iranian nuclear and ballistic missile threat. Ya terakhir sih itu doang beritanya. Tuh, says defensive systems are operating to intercept the threat. Israel military says it identified missiles launched from Iran toward Israel. Ya, militer Israel bilang ya, the public is instructed to enter a protected space and remain there until further notice. 14:30. What happened? Yep, price do nothing. Sampai nanti Trump nge-tweet lagi. Iran, kamu melanggar ya perjanjian itu. Saya nyatakan Iran melanggar. Ayo kita serang lagi. Nah, lo pusing bro ya. Tuh, aduh ya, bolak-balik begini aja terus nih teman-teman. Oke. Jadi walaupun kita punya sentimen-sentimen positif, katalis yang bisa ngebantu kita untuk at least kita bisa bilang ini bisa back to bullish, but in the end katalis itu mungkin gak sticky guys ya, gak secara kental, malah jatuhnya ini cuman nge-trigger Bitcoin untuk moving inside the range. Jadi dia bisa aja back and forth kayak begini. Ya. Nah, dari apa yang saya pelajari, saya ngomong terbuka nih ke teman-teman YouTube. Saya minggu lalu transaksi masih dapat gain. This week saya transaksi baru mulai semalam. Kena stop loss di Bitcoin. Saya rugi 1R atau 1%. And then saya ada transaksi lagi di sebagian altcoins ya. Tepatnya di Drift. Langsung instan stop out juga. Ya memang sih, mungkin saya ngambil terlalu agresif ya, karena saya ngelihat wah ini si Drift udah lumayan lemah nih against Bitcoin. But then ya stop out. Fine, it's normal gitu guys. Tapi kalau dari saya punya pengalaman yang dulu ya, saya tuh belajar. Mungkin kalau saya dulu, saya udah paksa transaksi lagi. Jedar, udah paksa execute lagi. Why? Maybe saya akan cari reason. Misalkan, ini a good supply zone. Ya probably saya udah hit the short di situ. And probably already running. Gitu kan. Make sense nggak untuk dilakukan? Make sense banget. Tapi masalahnya, ini ada development lagi nggak nanti? Ada perubahan statement lagi nggak? Nah, ini bakal challenging banget buat kita yang trading. Dan di momen seperti ini, tantangannya adalah bukan dari segi PNL-nya guys, tapi dari segi mentalnya. Biasanya Anda akan mulai mempertanyakan, ini strategi gue apa yang salah sih? Apa jangan-jangan gue setupnya nggak bener? Apa mungkin analisa gue nggak bener? Atau mungkin udah saatnya gue modifikasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang mempengaruhi kita secara psikologi, secara mental, bikin kita lumayan lelah atau capek. Akhirnya apa guys? Ya kita ngambil keputusan yang tidak rasional. Dan akhirnya transaksi tanpa sadar banyak dan bikin kita lose lebih banyak. It's my old version.
Kalau saya dulu saya kayak gitu. Sekarang much better. Ya, saya tidur, oke, gue kena stop out 2 kali, no trade anymore, cover my mental capital, tidur, bangun tidur, evaluasi. Dan setelah evaluasi, ya saya bisa berdamai dengan situasinya. Karena saya mengerti, bagaimanapun setup-setup yang saya execute itu properly executed dengan trading plan yang clear. For example, kenapa sebelumnya saya buy on Bitcoin? Well, if you take a look di sini, ini tuh testing ke zona yang lumayan menarik. Kalau bagi saya, ini area 0,79, 0,7 tuh udah bagus gitu kan. Kemudian, di zona tersebut, kita bisa lihat sama-sama bagaimana Bitcoin itu sebetulnya terkonsolidasi. And the reason saya decide untuk long dari zona itu adalah ya reaction itu gitu kan. Dan saya expecting minimal bisa lah dia testing ke sini gitu. That's why saya took the long position di situ. And yeah, it performed bagus gitu loh. At least nggak langsung snap down kayak begini gitu kan. Tapi ternyata digocek. Oke. Nah, yang berikutnya saya take another position itu juga sama di zona yang menurut saya menarik. Ini fresh area loh, fresh demand. Oke, price rebound di situ react. Itu kan tandanya pemilihan zonanya udah tepat. Cuma masalahnya adalah digocek sama Trump lagi. Boom. Dibanting turun. Right? And then, kalau teman-teman Anda mengerti, ini kan technically kita udah valid creating yang namanya lower low. So, technically akan lebih make sense kalau price react dari zona itu. Dan kita bisa bilang bahwa, well, ini potential lower high. Gitu kan? Teman-teman bisa draw a trend line kayak gini itu bisa gitu loh. Potentially. Ternyata digocek lagi sama Trump. Nah, setelah evaluasi, oh iya, gue ngerti. Emang itu adalah resiko yang harus saya telan ketika kondisi market itu lagi diatur sama satu orang, guys. Kita bilangnya satu orang, kenapa? Karena ya Trump sebebas itu. Dia bisa aja nge-tweet lagi sekarang dengan bilang, kok Iran kampret sih? Bukannya kita udah damai, kenapa lu kasih serangan lagi gitu? Wah, gue nggak terima. Ayo kita balas, selesai. Market akan react lagi, bisa jadi negatif lagi. Dan itu nge-trigger market untuk turun lagi. Pada akhirnya, kita cuma konsolidasi guys, di box abu-abu yang saya sudah marking, dan saya sudah infokan ke teman-teman, at least sejak beberapa hari atau beberapa minggu terakhir. Ya, overall bisa nggak Vin? Ini ABC udah complete dan abis itu kita akan lihat dia rebound. Kemarin malam ada yang komen katanya, lihat dong itu kan double bottom. Masa sejelas itu nggak bisa lihat? Lah, lu nggak lihat di sini double top. Masa sejelas itu lu nggak lihat juga gitu? Oke, double top, target udah tercapai. Nah, ini aja udah ngaco, ya kan? Double top di sini, neckline-nya di sini. So dia break ke bawah, targetnya itu diukur dari sini, kemudian diturunin ke bawah. Nah, itu double top. Nih teorinya. Lihat langsung. Tuh. Teorinya begini. Jadi puncak yang kedua kemudian diukur berdasarkan neckline itu turun. Nah, itu targetnya. Ini baru double top, ya. Tapi ya sudah lah ya, saya juga tidak mau berdebat. Kadang-kadang saya juga bingung gitu kan. Ini intinya bukan double top, bukan double bottom, but it's just consolidation. Oke, price nggak creating lower low, but at the same time dia tidak creating yang namanya higher high. Kalau itu kamu sependapat, oke, kita agree ya. Karena ini menurut saya memang kita dalam keadaan terkonsolidasi. That's it. Oke, that's it. Nah, sekarang planning saya gimana? Jujur pribadi, saya udah nggak mau maksain short dulu ya untuk kondisi market kayak begini. Saya takutnya nanti ada gerakan-gerakan random, dan nanti malam juga kan Jerome Powell akan ada testify. Nah, kita nggak tahu nih Jerome Powell testify akan seperti apa responnya dia, karena setahu saya dia adalah orang yang paling konservatif guys dari kondisi yang udah gitu ya. Berdasarkan pengalaman kita udah sering lihat, mau ya saya makanya bilang sama teman-teman dia aja juga, mau dia dibombardir sekalipun dia tetap akan bilang nanti ya sesuai data aja gitu dan lain-lain gitu. Jadi walaupun si Michelle Bowman udah ngasih tanda, tapi kan ini pendapatnya Michelle Bowman, bukan pendapatnya Jerome Powell. Nah, yang ditestify itu Jerome Powell. Ya, kita lihat aja nanti dia bakal kayak gimana. Intinya maybe I will look for long setup, tapi after dia masuk ke zona discount.
Jadi minimal kasih saya diskon dulu, baru saya pertimbangkan deh gitu ya. But for now, yang saya tahu adalah kita masih punya area supply yang fresh, ada potential itu ngasih rejection dulu untuk kita dibawa retrace atau dibawa koreksi dulu. Nanti di range area bawah mungkin baru saya pertimbangkan untuk look for long setup. But for now, let's say if I want to short this, harusnya mungkin udah running gitu. Ibaratnya mungkin pada saat initial test ini tuh udah masuk posisi saya dan dia sudah running, sempat running lah ya, profit kayak 1,3R, but then dia balik ke break even. Nah bagi saya, wah ini mah udah sabar dulu deh ya. Saya nggak paksain transaksi karena biar gimana pun kita lihat ini inside bar. So kita nggak kemana-mana nih teman-teman. Ya kita cuma konsolidasi di dalam candle bullish itu. Baru kita tahu nanti pergerakannya akan valid apabila sudah mengalami break dari zona atau range tersebut. Kalau dia langsung created higher high, ini bagus banget. Berarti kita bisa balik bahkan sampai ke 112.000 guys. Tapi ya saya rasa akan butuh katalis yang lebih kuat lagi. Mungkin Jerome Powell keceplosan dia ngomong gitu kan. Ya sebenarnya kita udah rencana sih mau pangkas jadi bulan Juli aja, nggak jadi bulan September. Nah mungkin kalau kayak gitu langsung meletus teman-teman marketnya. Ya tapi ya again kita butuh katalis itu gitu. For now walaupun kita udah tahu ada berita seputar ini, Trump udah ngeluarin statement. Masalahnya adalah dari kedua belah pihak belum ada statement yang benar-benar clear mengatakan oke, kita peace gitu. Jadi kita belum tahu pasti nih apakah ini valid atau tidak ya. For me personally, I think much prefer untuk tidak terlalu agresif, belajar untuk sabar dulu, tunggu sampai uncertainty-nya lewat. Minimal kalau misalnya teman-teman tetap aktif melakukan transaksi, mungkin suggestion atau masukan buat teman-teman adalah ya nggak ada salahnya kalian size down gitu ya. Use risk yang lebih kecil. Itu aja sih mungkin sedikit pesan dari saya. Okay, that's gonna be the update for today. Thank you very much guys for watching and see you guys again very soon in the next update. Cheers, God bless, and bye-bye guys.